Ya, oke guys, baik lagi sama gue ya karena datang nggak bisa bohong ya. Hari ini Sabtu 16 Juli ya. Oke. Ya, em, ya market lagi lumayan oke sih minggu ini ya ISG. Harapan gue sih ke depannya juga terus begitu ya. Tapi kita kan tahu ya Amerika lagi inflasi gede, berbau-bau resesi ya kemungkinan ya mungkin akan terjadi crash lagi mungkin sekali lagi ya, maybe ya. Siap-siap aja pokoknya semua kayak gitu lu udah harus pastiin bahwa lo ada di perusahaan yang tepat. Kalau gue sendiri perusahaan yang tepat tuh kriteria gue ya fundamentalnya bagus, ekuitas naik bagus, laba naik bagus, terus bertumbuh labanya, terus growth, dividennya juga DPR-nya juga bagus, ya 50%, 40% masih oke lah, 40%. Kalau bank-bank masih oke, 35% oke. Dan yield-nya ya kalau bisa, kalau bank masih oke 3% yield lah ya. Tapi kalau yang lain-lain ya minimal lo 5% ke atas lah, 6%. Kalau lo udah jaga kriteria itu dengan baik semuanya, lu siap hadapin nanti crash gitu loh ya atau resesi ini. Nah sekarang gue mau bahas ULTJ ya, Ultra Jaya Milk Industry. Grafiknya sih lumayan tapi dia udah mulai stuck dari sini nih. 2019 ya kelihatan sini stuck dia, tembus di sini ya. Maksimumnya gimana grafiknya, cenderung agak naik nih, lumayan ya, cenderung agak naik nih dia. eh oke, ULTJ. Ya kalau susu ultranya sih gue nggak tahu ya, tahu susu ultranya, sering gue juga sering minum, sering beli. Tapi apakah dia ada bisnis lain ya? Oh ya susu segar, ultra teh juga ya. Pembuatan minuman ultra high temperature UHT. Ya, oh teh kotak punya dia juga ya. Oke. Ya, pemegang saham PT Prawira Prakarsa 21%, Sabana Prawira Jaya 44%, masyarakat 24%. Treasury 10% ya. Oh, treasury-nya 10% guys. Masyarakat 24%. Berarti masyarakat kira-kira 2 M ya. Kira-kira 2 miliar lembar dipegang masyarakat. Bisnisnya lebih kebanyakan minuman dia guys ya. Makanan dikit aja. Dan pangsanya lebih kebanyak lokal 99% ya. Hanya dikit yang ke import. Kebanyakan lokal. Iya, kita lihat aja lab count-nya ya. Kalau dari grafik keseluruhan sih oke, tapi kalau 5 tahun ini cenderung mulai agak stuck dari sini ya. Oke, kita lihat. Ekuitas 4,9 triliun, lalu 5,9 triliun naik 20%. Ya, ini gede banget guys. Ya. Terus di 5,087 ini dia turun. Justru turun 14% ya. What's happen? Nah, ini penyebab nih mungkin ada sesuatu di 2021 nih ya. Dia kinerjanya menurun. 2022 mulai bangkit 5,3 triliun naik 5% ya. Tapi belum bisa menandingi ekuitas dia di 2020. Yang ini the best nih. 0,9 ya. Jadi mulai pulih, dia sempat terpuruk di sini dan mulai naik di 2022 ya. Ya kan makanya 2020 gini kan. 4 ya 2021-nya nih. Makanya dia stuck. Sekarang mulai agak turun ya. Turun kenapa? Kalau dari ekuitasnya sih mulai naik. Mungkin turun bisa karena laba ya. Kita lihat dulu. Jumlah saham beredar 11,5 miliar ya, tadi udah gue bahas. Maka book value-nya 429, 518, 440, 462 ya. Per tahun naik 3,55%. Sorry ini salah. 462 kali 3,55 berapa? 1,0355. Berarti book value dia di 2023 tuh 478. 478 di 2023 ya. 462 dan 478 berarti per bulan dia naik. Ya.
Matematika gue nggak jago, jadi gue harus pakai ginian, Jagger kalkulator. Berapa? 462 ke 478 ya. Tung, 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 tung. 12. Berarti per bulan dia naik ya 0,28% book value-nya WLTJ. Maka 462 dikali 0,28 berarti oke, 463 ya 464 ya 465 book value dia guys ya sekarang. April sampai Juni 465 book value-nya ULTJ. Harga rata-rata saham saat itu 1.200, 1.300, 1.500 dan ini 1.400. Ini setahun ini mulai stuck dia nih kelihatan ya. Maka PBV 2.88, 2.6. Di sini sempat PBV tertinggi 3.45 lalu turun 3.21 ya. Rata-rata 3,04 PBV-nya, maka gue pakai angka itu aja 3,04 untuk proyeksi rata-rata ya. Terus sekarang gue simpulin aja 3,04. Maka harga prediksi gue, ini prediksi ini apa yang bergerak di pasar ya. Gue coba prediksi bergerak pasar tembus ke berapa dia? 1413. Ya tentunya nggak bakal tepat banget. Tapi yang terpenting lu tuh harus tahu bahwa ini sahamnya bawa uptrend apa downtrend, kemahalan apa enggak, itu yang terpenting. Itu loh guys ya. Isi perusahaannya sehat enggak gitu loh. Oh sekarang dia 1430 ya. PBV berapa? Lu bagi book value aja. PBV asli dia sekarang ada di, lu bagi 465 ya. Sorry. Mistake. 3,07 sekarang PBV dia guys. Mana dia? Ini ya. Ya ini 3,07 agak sedikit turun ya guys PBV-nya dari 3,2 ke 3,07 agak sedikit turun. Berarti ya ada sedikit downtrend dikit. Nah, kita bahas laba ya. Setelah kita udah pastiin ekuitas, ya ekuitasnya oke lagi naik tahun ini ya, tapi meskipun 5%, sempat terpuruk di tahun lalu 2021. Berarti ini sempat pulih. Ya, jadi ekuitas aman. Untuk tahun ini aman. Di kuartal 1 kemarin aman. Ya, kita nggak tahu Q2-nya gimana, nanti tunggu keluar aja. Laba 295 miliar, total naik 435, naik 45%. Ini gede banget ya guys, naiknya guys. Ini kinerja dia terbaik gua rasa ini nih. Di sini. Lalu 2021 dia turun dikit labanya minus 7% ya, 403 miliar. Lalu 2022 nih dia turun guys, labanya 291 miliar ya, minus 27%, turun labanya guys. Ya. Kalau laba turun tuh biasa harga saham akan turun biasanya. Itu clear. Itu reaksi investor kita Indonesia kayak gitu. Jadi akan ada pergerakan turun karena laba. Kasusnya kayak gini mirip JPFA ya. Mayora juga lagi turun kok labanya, makanya dia bergerak-geraknya. Nih, ya dia cenderung geraknya pasti turun ya sekarang. Karena labanya turun guys. Ya, nah ini 1 tahun ini dia mulai cenderung turun 6% ya. Ini karena labanya turun. JPFA seingat gua baca Q1-nya juga sama ya. JPFA. Ya. JPFA juga bawa-bawa turun kan dari malah pernah. Ya, ini karena labanya turun. Laba turun, nah ini harus diidentifikasi nih. Nah, kenapa dia labanya turun? That's it. Laba turun tuh berarti dia nggak growth tuh, bukan hanya nggak growth ya. Tapi dia turun. Turun berarti bisa jadi karena kehilangan pelanggan atau bagaimana. Atau muncul saingan baru gitu loh. Macam-macam guys. Nah ini harus dianalisa karena penting juga. Jadi lo yang pegang-pegang kayak JPFA dan ini WLTJ ya, lu harus analisa kenapa dia laba turun. Ini sebenarnya kurang bagus ya kalau laba tuh turun. Lu pegang saham yang labanya turun tuh sahamnya akan turun.
That's it. Orang tuh lihat laba dulu investor ya. Mmm, kalau laba tuh beda ya kalau dia stuck. Stuck itu contoh kayak Telkom ya. Telkom sih dia mungkin nggak turun labanya, tapi di situ-situ aja. Kuartal 1 4 triliun, 4 triliun, 4 triliun selama 4 tahun terakhir. Artinya dia mungkin tidak mengalami penurunan laba, tapi stuck, nggak bisa growth lagi ya. Makanya Telkom coba lo perhatiin deh, harganya 4.000 ya aja terus kan selama 4 tahun ya. Terus 4.000 ntar turun 3.000, terus naik lagi 4.000. Nah itu contoh perusahaan yang growth-nya udah nggak ada. Secara data ya, secara data angka, dia udah kesulitan menaikkan labanya sendiri gitu loh. Ya mungkin faktornya apa Telkom bisa begitu ya mungkin udah mentok. Atau bagaimana gue nggak ngerti. Nah apalagi kalau turun begini, kalau dia turun gini, what's happen gitu loh. Ya, apakah muncul pesaing baru? Bisa jadi. Misalnya lo punya warung mie ayam, yang biasanya lo warung mie ayam lo yang makan 50 orang per hari. Tahu-tahu sekarang cuma tinggal 25 orang yang makan per hari. Nah, 25-nya kemana? Lu analisa faktornya apa? Namanya bisnis kan nggak selamanya lancar ya guys. Ternyata lu cek, wah 5 rumah dekat rumah lu, mungkin 2 gang, ada buka warung mie ayam baru yang harganya lebih murah, rasanya lebih enak dari punya lu. Ya otomatis udah turun tuh pemasukan lo kan, artinya ada pesaing. Itu kan bisa jadi faktor kan buat bisnis kan. Demikian juga ini kayak begini, kenapa? Ya kenapa dia labanya menurun? Kalau laba menurun ya harga sahamnya akan turun, that's it. Jelas. Itu udah jelas ya guys. Nah ini sendiri gue nggak tahu secara dalemannya kenapa dia laba turun, tapi yang satu hal yang pasti berarti dia lagi turun, nggak berkinerja sebaik tahun lalu ya atau 2 tahun lalu. ROE, kita lihat ROE-nya ya. Ini 6% kali 4 24%, bagus banget ROE-nya ini. Dan ini 7% kali 4 28 juga sangat bagus banget, hampir gila ya. Ini 7,9, hampir 8 ya, 8 ini 32, gila. Ini gila. Ini gila tapi hati-hati ya guys, kadang-kadang ini karena dia asetnya kan minus nih, bisa jadi laba itu karena jual aset ya guys. Itu kelihatan ekuitasnya minus tuh. Kalau aset dijual tuh masuk ke laba, jadi hati-hati. Nah ini hati-hati, makanya gue bilang jangan lihat dari laba dulu. Kadang-kadang laba ada hasil dari jual aset gitu. Ketika orang investor kita masalahnya di Indonesia berita lihatnya laba doang, nggak peduli labanya dari mana, ya nggak dicek ekuitasnya, sehingga nanti yang terjadi apa, menimbulkan kenaikan harga saham yang gila di sini 2021. Waktu itu naik nggak dia? Lihat laba gede gitu 2021. Loh, ini mah JPFA. Ya sini ya kayaknya ya sempat naik. Biasanya tuh kita kalau lihat laba gede ya di berita itu orang tuh berbondong-bondong harga jadi naik tanpa dicek labanya bener nggak gitu loh. Nah, sekarang dia turun 281, berarti mau nggak mau ya guys terpaksa lo harus lihat penurunan dulu sementara. Yang nggak drastis sih tapi pelan-pelan dia turun. Ya 290. Ya sampai lu lihat Q2-nya ada kenaikan nggak, perkembangan nggak. Ingat ya guys, nggak semua perusahaan selamanya bagus, nggak selamanya juga perusahaan selamanya jelek. Gitu aja. ROE-nya ini, ROE-nya dia menurun yang ini ya, 5 kali 4 20%, agak menurun tapi masih dalam kategori bagus. Ya ini memang menurun tapi kategorinya masih bagus. EPS 25, 37, 34 dan ini 25 ya, menurun nih. EPS-nya jadi mirip sama EPS 2019. Kuartal 4 EPS-nya 89, 95, 110 ya. Ini kalau tutup buku 2000 ini berpotensi tembus segini, 100 tahun ini ya. Nah, kita lihat dividennya. Dividen waktu itu dia hanya bagiin 12 ya guys. Yieldnya cuma 0,90. DPR kecil banget guys, 13%. Nah, kecil loh ini. Pelit ini loh. Ya. 2020 dia nggak bagi, padahal dia punya IPS juga. Padahal dia di sini yang saat dia untung gede ya guys. Ini malah nggak bagi lu dividen guys. Ini belum dibagi, ini RUPS-nya 26 Juli kalau gua nggak salah. Nanti lu pantau aja dia bagi nggak, dia punya segini nih guys. Kalau dia nggak bagi keterlaluan, keterlaluan juga.
Atau dia kerjanya cuma bagi segini. Kalau cuma bagi segini bisa rontok lagi harganya ya. Ya. Dividen historinya gimana sih dia? Coba gue cek dulu. Bentar ya. Dividen history apa? WLTJ. Ini. Dividen history WLTJ. Kita lihat. Ini bener nggak sih? Oh iya, nih 85 12. Di sini rutin kok. Ini 2021 dibagi kapan? Nah, WLTJ ada stock split nggak guys ya? Bentar. Bentar boleh dulu. Hmm. Hmm. Ya 2021 dia ada bagi. Oh berarti dia bagi guys kalau nggak salah di sini. Ini kok koreksi gua ya guys ya. Koreksi gua tadi sih gue lihat di RTI nggak ada. Berarti ini dia bagi nih waktu yang ini nih. Kalau dia bagiin di sini ya. Dan sini di angka berapa? Ini ada angkanya ya di RTI gua 85 di sini ya. WLTJ nih. Tapi di sorry di RTI ini nih di investing.com ini ada. Koreksi gua kalau ini salah guys ya. Berarti kalau dia dibagiin 2021 berarti ini dividen 2020. Oh iya, 96% ya. Gede yieldnya ya. Tapi di RTI nggak ada tadi gue lihat ya. Jadi tolong guys, lu koreksi gue ya. Karena gue nggak pegang WLTJ juga, gue nggak mantau perkembangannya. Lu koreksi gue, dia bagi nggak. Kalau bener dia bagi gini, berarti ini gede. DPR-nya 96% ya. Dan ini dia nanti mau 26 Juli ya, kalau gue nggak salah. Ini RUPS-nya dia bagiin berapa, kemungkinan gede juga guys. Kemungkinan ya. Tapi kalau 50% ya anggaplah 55. Mungkin ya, 55. Nah, sekarang kita lihat dia harganya worth it nggak ya guys ya. Gue pakai IPS segini aja. Gue akan pakai DPR 50% aja untuk jaga-jaga ya guys, untuk mengukur harganya sehingga nanti nggak kemahalan. 110 berarti kalau 55% berapa guys? 55 ya. 55. Berarti dia bagian 55 berpotensi tahun depan. Atau yang ini ya, 55. Ya tahun depan lah, tahun depan. Maka harga ULTJ itu menurut gue fundamentalnya tuh ada di kisaran segini guys. Ya, segini dari gua. Berarti 1430 tuh menurut gua ULTJ kemahalan. Ya, menurut gua kemahalan. Ya, HP gua mati guys, jadi gua udah hilang muka gua. Ya, jadi kemahalan ini ya guys, menurut gua ULTJ karena kemahalan biasanya kemahalan dikit ya. Biasanya nanti yang akan terjadi itu ya harganya akan terkoreksi lama-lama ya, terkoreksi pelan-pelan ya. Pelan-pelan aja. Ya. Jadi itu guys, jadi ini perusahaannya agak mahal ya. Jadi gue simpulin aja nih guys, secara Persi 1,7% kali 4, 6%-an ya. Sedang sih, nggak terlalu wow juga ya PR-nya. Karena mungkin udah agak mahal. 1,7 ya. Berarti ya gue simpulin aja guys ya. Dia ekuitas naik oke. Enggak oke. Maksud gue 5% lumayan ya, lagi pulih daripada tahun sebelumnya. Laba lagi menurun. Jadi ini dua ekuitasnya oke, masih oke, tapi labanya agak menurun. Ya sedikit bad news. Terus cara dividen lumayan oke, tapi dia sempat bagi dividen kecil banget nih 13%. Jadi lo hati-hati aja, dia mungkin kurang konsisten ya dalam membagikan dividennya. Historisnya selalu bagiin, maksudnya DPR-nya kurang konsisten. Terus harganya agak sedikit mahal guys. Ini fundamental gue, menurut gue paling mahal segini dia. Ya. Jadi udah agak mahal gitu guys ya. Jadi
Jadi wajar kalau terusan turun ya. Jadi udah laba agak turun, sahamnya agak kemahalan ya pasti lo akan turun. Pasti dia akan susah naik lagi. Siapa lagi yang mau naikin di harga dia sampai 2.000? Nggak ada, instrumennya nggak ada. Jadi kita harus gimana ya guys ya? Sedikit berpikir gitu loh, bahwa harga saham naik tuh harus ada instrumennya. Kalau secara fundamental ya, gue nggak ngomongin naik secara bandar atau secara isu, no, gue ngomongin secara fundamental tuh harus ada instrumennya. Dan menurut gue saat ini Ultra Jaya lagi di harga mahalnya dan cenderung akan koreksi dulu. Kayak gitu guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena ada tak nggak bisa bohong ya.